Fungsi makro di Excel itu gunanya antara lain contoh seperti ini. Misalnya di sini ini ada invoice ya. Di sini totalnya 531 juta, maka untuk membuat terbilangnya kita tidak harus mengetik satu-satu, tapi kita tinggal ketik rumus terbilang sama dengan terbilang, terus kita pilih ini, tutup, enter, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau sini kita ganti 10.000 misalnya, jadi akan berubah jadi 10.000 rupiah. Di sini saya ganti 15.000, ya di sini akan jadi 15.000 rupiah. Nah, itu adalah contoh makro. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe dulu dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya nanti tahu update terbaru dari kita. Nah, untuk pembuatan makro, sebelum kita ke pembuatan, kita tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu, atau kita ke dokumen baru saja. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa tadi kan makro rumus terbilangnya itu ada di dokumen ini. Itu kalau kita pindah ke dokumen lain ya nggak bisa. Misalnya seperti ini, sama dengan terbilang. Terus kita kasih di sini. Ya dia nggak mau. Karena rumus terbilang ini hanya tertera di dokumen ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena rumus terbilang ini bukan bawaan dari Excel, tapi kita membuat sendiri. Nah, membuatnya pakai apa? Yaitu pakai makro itu, pakai makro VBA yang hari ini akan saya ajarkan. Tapi mungkin hari ini kita nggak belajar rumus terbilang dulu, tapi kita belajar dasar-dasarnya dulu atau makro sederhana. Nah, ini kita tutup dulu, kita pakai yang dokumen baru ini saja. Di sini sebelum kita belajar makro, terlebih dahulu saya akan ajarkan cara mengaktifkannya ya. Cara mengaktifkan makro itu kita pilih file, kemudian option, kemudian di sini trust center, kemudian trust center setting. Di sini pilih yang makro setting, ini harus enable all. Nah, kalau defaultnya itu dari Excel itu disable, jadi mungkin dari kawan-kawan yang belajar, misalnya kalian download dokumen yang sudah ada fungsi makronya atau fungsi terbilangnya, bisa saja ketika dibuka di komputer nggak jalan karena makronya ini belum di enable, masih disable semua. Jadi ya akhirnya kayak gitu nggak jalan. Jadi sebelum kita menjalankan fungsi makro, harusnya di sini kita enable dulu, kemudian kita oke. Nah, sekarang saya nggak akan langsung ke rumus yang sulit-sulit seperti terbilang, tapi terlebih saya akan bikin yang sederhana dulu. Contoh misalnya saya akan bikin menampilkan pesan gitu ya. Nah, di sini coba saja kita pakai shape aja ya, pakai kotaan gini. Kemudian kita buat kotaan di sini, kita kasih nama edit tes makro, kita tekan. Oke, kita bentuk agak rapi-rapi sedikit lah, pakai ini. Udah lumayan. Nah, ini ketika klik nggak akan muncul apa-apa ya, karena dia belum ada fungsi makronya sama sekali. Nah, bagaimana untuk supaya dia ada fungsi makronya? Kita klik saja di sini, kita klik kanan, lalu assign makro, new. Nah, dia sudah akan muncul ke tab seperti ini, ke window seperti ini. Ini adalah dimana kita membuat fungsi makro. Di sini langsung otomatis muncul seperti ini, jangan dihapus. Ini kita maksudnya ini sub around rectangle satu klik ini adalah fungsi yang akan dijalankan ketika kita ngeklik tombol ini. Nah, di sini harus setelah ada sub harus diakhiri dengan n sub. Jadi kita akan menulis fungsinya di antara dua baris ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah pernah belajar pemrograman ini akan lebih mudah ya. Sebenarnya ini hampir sama persis ya, sama persis bukan hampir. Ini sama persis dengan Visual Basic, hanya bedanya dia itu terselip di Excel. Kalau Visual Basic kan berdiri sendiri sebagai Excel, sebagai aplikasi. Kalau di sini kita membuatnya di dalam Excel. Nah, di sini saya akan buat contoh, misalnya membuat
tampilan pesan itu fungsinya message box. Ini adalah pesan, contoh pesan makro atau contoh pesan ya, kita tutup enter. Nah, ya, kita buat satu baris dulu seperti ini. Apa yang terjadi ketika kita buat pesan ini? Maka di sini kalau kita klik, nah ini akan muncul pesan seperti ini. Ini adalah contoh pesan. Nah, sekarang kita akan buat yang lain lagi. Misalnya, apakah pesannya muncul? Kemudian kita akan kasih tombolnya yes no. Ada ya. Nanti filternya akan ada yes no. Apa yang terjadi? Kita klik. Nah, apakah pesannya muncul? Yes no. Tapi ini lucu ya, ini kan pertanyaan tapi kok nggak ada tanda tanyanya. Kita kasih tanda tanya ya. Sini kita kasih tanda tanya dulu. Di sini juga kita kasih yes no, kemudian kita kasih question. Nah, apa yang akan muncul? Nah, dia akan muncul tanda tanya seperti ini. Apakah pesannya muncul? Nah, tapi di sini headernya masih Microsoft Excel. Kita bisa ubah ini loh. Ini kita kasih koma lagi, kita kasih tanda petik tes pesan. Oke, kita coba. Oke. Nah, dia akan berganti menjadi tes pesan. Nah, bagaimana supaya yang yes sama no ini berfungsi? Ini kita harus namai dulu message box-nya, namanya misalnya pesan A sama dengan message box, kita kasih kurung tiga, di ujung sini kita kasih kurung tutup. Nah, kurung tutup dulu, kan nggak di sini. Nah, sekarang kita isi apabila yes, maka kita pakai fungsi logika. Jika ini pesan A nya nggak boleh dipisah. Lalu ini jika pesan A sama dengan yes, maka nah ini adalah fungsi yang akan ditampilkan saat kita ngeklik tombol yes. Maka kita kasih pesan juga, Anda ngeklik tombol yes. Itu saja. Untuk yang no kita nggak kasih. Kemudian karena dia if, kita kasih tutup pakai if. Harus ada ya, kalau nggak ada if nya nanti error. Tes lagi. Yes. Nah, kan Anda ngeklik tombol yes. Bagaimana kita klik no? No nggak muncul. Nah, itu adalah contoh-contoh yang seperti ini. Nah, sekarang saya akan bikin yang rumus. Nah, kalau bikin rumus itu kita bikinnya di luar ini ya, di luar yang klik ini. Kita bikin di sini. Itu namanya public function. Kita kasih space dulu. Public function. Kita misalnya bikin dulu rumus luas segitiga. Nah, karena dia luas segitiga, maka berarti kita perlu alas. Kita buat saja tipe double-nya dulu 0, kemudian tinggi tipe double ini juga sebagai simbol option. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, berarti 0,5 kali itu pakai asterisk ya, kali alas. Kemudian hasil dari ini kita akan ya. Nah, sekarang misalnya ini udah jadi ya, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita tes saja. Misalnya anggap saja ada segitiga dengan segitiga alasnya 10,
tingginya berapa, atau alasnya 4, tingginya 6. Nah, berarti kalau kita hitung manual, maka setengah kali alas berarti sama dengan, setengahnya berarti 4 bagi 2 ya. Sorry, sama dengan 4 bagi 2 kali 12. Ya, betul 12 ya. Atau 0,5 kali 48. Sama ya. Nah, sekarang kita coba terapkan pakai rumus yang tadi. Sama dengan luas segitiga, alasnya ini, koma, tingginya ini, kita 12. Nah, sama kan? Nah, itu adalah contoh untuk contoh penggunaan rumus makro. Untuk yang lain-lain, misalnya kalian mau request, taruh saja di komen, Mas tolong buatkan rumus ini dong supaya masuk di makro, atau kalian mau konsultasi yang lain seputar makro atau Excel, tapi ini untuk tingkat yang ke advance ya. Jadi kalau kalian yang masih belajar makro, masih belajar Excel dasar, saya rasa ini nggak cocok. Kalian belajar saja yang biasa-biasa dulu. Ini untuk yang sudah agak advance. Kayaknya hari ini cukup sekian dulu. Kalau kalian perlu yang lain, perlu request, silahkan taruh di komen. Jika menurut kalian tutorial ini bermanfaat, silahkan klik like. Jika tidak bermanfaat dan hanya mengganggu saja, boleh klik dislike-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa juga taruh di komen apa yang bikin kalian nggak suka, jadi supaya kita bisa memperbaiki. Cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.